warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik, sehat selalu bersama kedua orang tua kalian di rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama. Jadi walaupun kalian di rumah, kalian harus tetap belajar ya. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar matematika bersama lagi. Untuk materi pelajaran hari ini adalah kita akan belajar bagaimana cara menggambar diagram batang. Yang sebelumnya kita kemarin sudah belajar bagaimana menyajikan data ke dalam tabel. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menyajikan data yang sudah dibuat tabel kemarin ke dalam bentuk diagram batang. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan langkah yang akan saya tunjukkan. Cara membuat diagram batang. Sebelum kita membuat diagram batang, kita siapkan dulu dua buah garis vertikal dan horizontal. Di sini kebetulan saya menggunakan buku berpetak agar memudahkan untuk menggambar. Nah, untuk garis vertikal ini nanti akan kita gunakan untuk mengisi banyaknya data. Sedangkan untuk garis horizontal itu kita gunakan untuk mengisi jenis data. Nah, untuk menuliskan ini kita tidak boleh asal nulis, kita ada aturannya, yaitu apa? Antara jarak data dengan data yang lain itu harus sama. Jadi jangan sampai yang data pertama dengan kedua itu jaraknya pendek, yang berikutnya jaraknya terlalu lebar, dan seterusnya. Jadi agar rapi, agar enak dibaca nantinya, itu kita buat yang rapi, kita buat jaraknya sama. Oke, sebelum kita buat, kita beri tanda dulu. Di sini ada 5 data, yaitu ada jenis ikan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis ikan. Kita tulis dulu sini jenis ikan. Jenis ikan. Nah, kita beri tanda untuk ikan pertama, ikan lele. Yang kedua di sini saya beri jarak yang sama, kurang lebih 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah saya beri tanda. Nanti kita gunakan untuk menggambar tabelnya. Nah, yang kedua di bagian vertikal ini nanti kita gunakan untuk banyak data. Kita tulis banyak data atau frekuensi atau banyaknya ikan nanti. Nah, untuk menuliskan ini kita juga tidak boleh asal, kita harus menggunakan skala yang sama atau jarak yang sama. Maksudnya bagaimana? Di sini kita lihat data paling rendah adalah 350. Karena 350 bukan berarti kita bawah sendiri, kita beri jarak, saya pakai 2, 1, 2. Nah, maksudnya bagaimana? Di data pertama yang di sini itu bukan kita tulis 350, tapi kita ambil skalanya. Oh, ini nilainya paling rendah 350, paling tinggi 600. Nah, agar enak kita menuliskan, kita ambil angka 100. Nah, angka berikutnya kita tuliskan dengan jarak yang sama. Karena di bawah sini 0, sini sampai sini 100, berikutnya juga harus ditambah 100, 200, berikutnya juga tambah 100, 300, berikutnya lagi 400, kemudian 500 dan 600. Nah, setelah selesai nanti kita tinggal menuliskan datanya. Sekarang data pertama, ikan lele. Ternyata lele di sini sebanyak 550. Kita cari. 500 di sini, 600 di sini. Berarti kalau 550 dia berada di antara 500 dan 600. Oke. Nah, karena tadi sudah kita beri titik, setelah kita beri titik, kita gambar garisnya. Kita beri
kita gambar batangnya. Nah di sini besarnya batang saya buat dua kolom, dua kotak. Nah, oke. Nah kalau sudah jadi nanti bisa kita arsir biar untuk memperjelas. Oke. Yang kedua, ikan mujair di sini 450, berarti sama. Kita pakai titik berikutnya 450. Ternyata di sini ada 400 di sini. Nah, kita ambil 450, berarti dia di antara 400 dan 500 di sini. Kita gambar. Sama ya, besarnya dua kotak. Nah, sudah kita garis. Sudah jadi. Kita arsir agar biar terlihat kok itu diagram. Yang ketiga, di sini kita tulis dulu kita tulis dulu lele biar nggak bingung. Terus yang berikutnya jail. Selanjutnya data ketiga bawal 350, kita cari 350, 300 di sini, 50 berarti di atas, di antara 300 dan 400. Berarti datanya nanti di sini. Kita gambar. Oke, setelah selesai kita arsir agar terlihat dia diagram. Ini ikannya ikan bawal. Yang berikutnya ikan gurame, di sini 400. Oke. Dari sini kita cari. Nah, cari sekali lagi ya, jaraknya sama antara garis sini dengan diagram pertama. Diagram batang pertama jaraknya 2 kotak. Ini juga 2 kotak, dan nanti seterusnya juga 2 kotak. Oke. Berikutnya gurame 400, berarti di sini. Kalau 400 jadi harus pas 400-nya. Oke. Kita garis, beri tanda, kita garis. Sama, kita arsir untuk memperjelas. Boleh diarsir, mungkin kalau anak-anak punya pewarna boleh diwarnai juga, mungkin biar lebih menarik. Tuh, yang berikutnya terakhir, di sini kan gurame. Kita tulis, jangan sampai lupa. Berikutnya adalah ikan nila 600. Sini paling atas. Nah, kita garis. Oke, sama kita arsir. Kalau nggak diarsir nanti nggak kelihatan kok dia diagram. Kita arsir untuk memperjelas kalau dia diagram. Setelah diarsir kita beri nama datanya, yaitu ikan nila. Nah, untuk mempermudah kita beri garis putus-putus. Ini gunanya untuk apa? Untuk mempermudah kita membaca datanya, besarnya data, jadi tidak perlu cari penggaris. Nah, kalau udah ada garis putus-putus ini, nanti kita enak membacanya. Banyaknya sekian, jadi tidak perlu cari penggaris. Ini kita pakai garis putus-putus. Jadi seperti itu ya yang harus diperhatikan.
jarak antar batang diagram batang ini jaraknya harus teratur, jangan terlalu mepet, jangan terlalu jauh, harus sama. Yang kedua juga ini skalanya, ini dari angka pertama sampai berikutnya ini juga jaraknya harus teratur, jangan sampai mentang-mentang di sini ada 350 lalu kita yang bawah sendiri 350 terus atasnya 400 dan seterusnya. Nah, ini akan saya tunjukkan. Nah, sebelum saya tunjukkan bagaimana, ternyata mudah ya cara membuat diagram batang, tidak sulit seperti yang dibayangkan ya. Oke. Nah, di sini saya tunjukkan ada beberapa kesalahan yang sering dikerjakan siswa dalam membuat diagram. Pertama, karena dia melihat bawah sendiri 350, langsung dia tuliskan 350, atasnya 400 dan seterusnya sampai yang tertinggi 600. Jadi apa yang ada di data dia tulis, lalu dia buat. Nah, ini terlihat benar tapi salah. Kenapa salah? Karena data di sini ini kan 0 sampai sini 350. Nah, tapi kalau ke sini 50. Nah, ini kan tidak sama. Harusnya jarak antara garis, ini misal satu garis itu harus sama. Misal 50 semua, misal 350 semua, tidak boleh beda-beda jaraknya. Gitu ya. Lalu nah, di bawahnya ini juga, ini adalah salah satu contoh yang salah. Kelihatannya dari jauh udah benar, sudah ada sini 100, sini 200, sini 300, sini 400, sini 600, sini 500, 600. Sudah urut, sudah bagus. Tapi sebenarnya ini diagramnya masih salah. Kenapa salah? Salahnya sekali di bawah. Di sini ada 0 harusnya. Nah, 0 sampai ini 100. Berarti apa? Jarak antara ini satu garis itu harusnya 100. Tapi di sini dua baris 100. Nah, ini ada yang tidak seimbang antara bawah sendiri dengan data berikutnya, walaupun di data berikutnya nanti sini sama 100, tapi di sini salah. Nah, yang betul kalau mau dibuat seperti ini contohnya. Ini juga contoh yang kurang tepat, contoh yang masih salah. Kenapa? Yang ditulis hanya angkanya saja, walaupun dia sudah benar. Harusnya kita tulis urut. Nah, kasih 300, 250, 200, 150, 150. Nah, kalau ini sudah betul. Kenapa? Karena jarak antar garis itu sama. Sini 50, sini 50, dan seterusnya sampai ke atas 50. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini mungkin masih bingung, kelihatan batangnya tidak, diagram batangnya. Agar lebih jelas, boleh kita arsir, kita garis arsir agar dia terlihat diagram batang. Seperti ini. Nah, kita arsir, dia terlihat, dia ada diagram batang. Bagus lagi kalau anak-anak punya pewarna, bisa diwarnai biar terlihat lebih menarik lagi. Nah, hampir sama dengan yang tadi kita buat di awal ya, hampir sama ya. Itu ya, berarti nah, tidak harus menggunakan buku berpeta, pakai buku ini saja boleh, asalkan yang penting jarak antar banyak data ini harus sama. Misal jaraknya 50, ya berarti ke atasnya harus 50. Jarak ini ke sini 100, ya ke atasnya sampai ke sini 100. Begitu ya. Bagaimana anak-anak dengan penjelasan yang saya berikan? Bisa dipahami tidak? Semoga dengan penjelasan singkat yang saya berikan bisa anak-anak pahami, bisa membantu anak-anak belajar di rumah. Nah, nanti setelah anak-anak bisa memahaminya, coba untuk mengerjakan soal yang di bawahnya, yang nomor 3. Nah,
nanti gimana, apakah sudah bisa. Kalau sudah lancar, nanti saya akan berikan tugas dan nanti bisa dikumpulkan. Oke, ini itu saja dari saya. Sekian dulu video ini, pembelajaran kita kali ini. Kita cukupkan rekaman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.